Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Malam ini saya melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari kitab Keluaran. Sekarang kita membuka Alkitab dari kitab Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman dan menjadi pelaku firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh, haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara dan saya yang menyimpan firman, mengertinya, dan menjadi pelaku firman. Saudara yang kasih dalam Kristus, ayat ini dibacakan, disampaikan oleh Musa kepada orang Israel yang pada konteks waktu itu keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Hukum Tuhan ini memberikan kepada orang Israel pada waktu itu yang telah diadopsi, diterima, diangkat menjadi umat Allah. Salah satu bagian yang penting dari kehendak Tuhan untuk dilaksanakan ialah pertama, bekerja selama 6 hari. Yang kedua, bersama-sama dengan saudara seiman untuk menyelenggarakan ibadah secara khusus. Ibadah yang disebut dengan Sabat. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, bagian yang pertama yang perlu untuk digali pengertiannya, bekerja selama 6 hari. Apakah bekerja selama 6 hari termasuk ibadah atau bukan? Dalam perspektif hari-hari yang diberkati Tuhan, dan dalam perspektif hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri, dengan lingkungan sekitar, dan dalam perspektif Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, dan Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, 17, maka kita mendapati keutuhan prinsip bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi, saudara dan saya tiap hari bekerja dari pagi sampai malam, atau ada juga yang bekerja dari malam sampai pagi. Yang pasti bekerja entah di ladangnya masing-masing, di tempatnya masing-masing sesuai dengan kapasitas, kompetensi, profesionalitasnya. Maka setiap pekerjaan yang baik, setiap pekerjaan yang suci adalah ibadah. Ini menjadi prinsip penting untuk setiap orang. Sehingga saat kita bekerja, baik di dalam naungan sebuah kelembagaan pemerintahan maupun di dalam sebuah usaha, sebuah perusahaan atau usaha sendiri, tetap adalah ibadah. Bagaimana dengan ibu rumah tangga? Bagaimana dengan orang tua yang tidak lagi produktif? Apakah mereka disebut juga sebagai seorang yang sedang bekerja? Ya, tentu mereka, baik ibu rumah tangga yang mengurusi bagian dapur, mengatur persoalan rumah, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak produktif secara bisnis atau secara pemerintahan dan tinggal di rumah, tetap dalam konstruksi sebagai orang yang sedang bekerja. Namun, pekerjaannya tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki produktivitas yang menghasilkan sesuatu yang nyata. Kalau kita perhatikan, tiap-tiap orang seharusnya dan sewajarnya pada hari pertama sampai hari ke-6 bekerja. Ada yang dihasilkan, entah itu produk, jasa, materi, entah apapun.
Nah, kalau setiap orang melakukannya dengan benar, dengan adil, dengan suci, maka orang tersebut sedang beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi prinsip yang paling mendasar. Jadi bekerja bukan karena dia sudah berdosa. Bekerja bukan karena terpaksa, tapi merupakan bagian inherent pada diri seseorang. Jadi kalau saudara dan saya bekerja, itu memang pada diri kita merupakan prototipe dari keadaan natur bagaimana Allah menyatakan kekaryaannya di dalam dan melalui kita. Karena itu sangat mengherankan apabila ada orang yang malas bekerja, malas mengerjakan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana dengan seorang murid TK, SD, SMP, SMA? Bagaimana dengan mahasiswa? Entah S1, S2, atau S3. Apakah mereka disebut juga orang yang sedang bekerja? Ya, di dalam konteks pengertian bahwa mereka sedang mempelajari berbagai macam pengetahuan, baik melalui guru atau dosen, baik melalui buku-buku atau tulisan-tulisan, baik melalui pelatihan-pelatihan, tetap ada aktivitas yang memperlengkapi baik anak-anak peserta didik sampai kepada mahasiswa, agar nantinya pada waktunya mereka beraktivitas bekerja dengan baik. Nah, mereka juga disebut pekerja. Mereka 6 hari bekerja, beraktivitas, memperlengkapi diri agar nanti mendapatkan pekerjaan yang produktif, yang kreatif, yang inovatif, untuk memberikan kepada diri kecukupan, kesejahteraan, bahkan memperlengkapi kebutuhan orang lain. Nah, ini namanya bekerja. Dan itu perintah Tuhan. Jadi, saudara dan saya mesti bekerja. Kerja apa saja, asal benar, baik, suci, adil, itu diperkenan Tuhan. Apakah levelitas atau hierarki pekerjaan itu berkaitan dengan upah, jabatan, posisi? Iya, kalau itu berbicara tentang profesionalitas atau kapasitas atau kompetensi, maka ada upah yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita berbicara substansi atau hakikat bekerja, maka pekerja yang berkaitan dengan high class maupun yang berkaitan dengan yang bagian biasa saja, tetap hakikatnya adalah bekerja. Sehingga pekerjaan apa saja sama mulianya di hadapan Tuhan. Yang membuat pekerjaan itu tidak mulia bukan pada bagaimana kita bekerja, hakikatnya bekerja, atau apa yang diperoleh dari pekerjaan. Namun yang menjadi sebuah pekerjaan itu mulia atau tidak adalah ketika dalam bekerja selalu ada korelasinya, keterkaitannya, hubungannya dengan Tuhan yang memberikan kemampuan, dan kita yang bekerja penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan tanggung jawab. Sehingga pekerjaan kita, apapun itu, rendah sekalipun atau tinggi sekalipun, ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab kepada Tuhan dengan artian pekerjaan itu harus kudus, suci, adil, benar, jujur, apa adanya. Tanggung jawab kepada sesama, makin bertambah level, tingkat kesuksesan, keberhasilan, dan pendapatan, maka tanggung jawab orang tersebut terhadap lingkungan sekitar, terhadap nasib orang-orang yang mengalami kesulitan, dia harus makin besar. Itu sebabnya saya sangat setuju kalau orang-orang yang berpenghasilan di atas rata-rata itu dikenakan pajak, dikenakan sebuah tanggung jawab sosial yang jauh lebih tinggi, supaya orang-orang yang tidak mendapatkan upah sebagaimana layaknya juga bisa merasakan dan menikmati pemberian-pemberian yang ada di dalam alam ini. Bayangkan saja seorang yang bekerja 8 jam hanya mendapatkan upah misalnya sehari 25.000. Sementara ada orang bekerja yang sama 8 jam tapi bisa mendapatkan upah 2 juta satu hari. Di mana ketidakadilannya? Apa penyebabnya? Nah, bagi orang yang menghasilkan lebih dari itu punya tanggung jawab sosial. Sedangkan bagi orang yang punya penghasilan lebih rendah, dia harus berjuang untuk bisa lebih profesional, lebih inovatif dan kreatif. Nah, selama 6 hari itulah saudara dan saya bekerja. Bekerja dan bekerja, karena bekerja itu ibadah. Kalau kerjanya malas, kerjanya asal-asalan, kerjanya tidak profesional, kerjanya tidak kreatif,
maka saudara sebenarnya sedang tidak beribadah. Nah, kalau tidak sedang beribadah, maka saudara dan saya sedang memberontak kepada Tuhan. Nah, ini penting. Ini bagian pertama dari hukum Taurat. Hukum yang dinyatakan Tuhan sebelum hukum Taurat nyata ada, itu ada di dalam kitab Kejadian. Pasal 1 ayat 26, 27, 28, Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, 17. Maka bekerjalah. Bagian kedua yang tidak salah pengertiannya dan tidak salah menempatkan, yaitu mengenai hari ketujuh Sabat. Maka saudara dan saya di hari ketujuh bersama-sama juga beribadah. Ada satu tempat, satu wadah, satu seremonial di mana saudara dan saya beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mendapatkan kekuatan dari Allah untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran itu sebagai sumber kekuatan dalam beribadah di 6 hari berikutnya. Maka sangat disayangkan sekali kalau ada orang yang tidak mau beribadah pada hari Minggu, hari Sabat bagi kita. Mengapa? Karena sebenarnya ketika kita ibadah di hari Minggu, dan di hari Minggu itu kita beribadah sungguh-sungguh, memperlengkapi diri, mempersiapkan diri, mendengarkan firman berjam-jam, memuji Tuhan berjam-jam, berdoa syafat berjam-jam pada hari Minggu itu. Dan pada saat kita beribadah di hari Minggu itu, maka saudara dan saya memiliki satu energi, satu kekuatan, satu kemauan untuk sungguh-sungguh hidup ini berpusat kepada Tuhan Allah. Dan selain itu menjadi langkah awal untuk mengerjakan apapun yang terbaik, yang terindah, yang termulia pada 6 hari berikutnya. Maka hari pertama sampai hari ke-6 merupakan suatu hasil dari apa yang kita kerjakan pada hari yang ke-7. Nah, pada hari pertama sampai ke-6, bolehkah ada di antaranya saudara dan saya beribadah? Boleh, tapi itu adalah hal yang sifatnya tidak wajib. Di antara hari pertama sampai hari ke-6, mungkin Anda dan saya perlu saat teduh, doa sendiri, membaca firman, kemudian mendengar, mengerti pengajaran. Itu boleh, tetapi itu personal. Tapi itu sifatnya adalah individu, sifatnya adalah satu pengayaan diri dari sumber hari ke-7. Nah, kalau hari ke-7 itu dimanfaatkan seoptimal mungkin, misalnya ada pengayaan firman di sana, di gereja Anda, kemudian ada ibadah yang sekitar 2 jam lebih itu, ditambah lagi dengan pembinaan di situ, di hari ke-7 itu dioptimalkan. Jadi hari ke-7 dioptimalkan waktunya dari pagi sampai malam, 24 hours. Nah, hari pertama ke-6 dioptimalkan untuk kerja dan kerja dan kerja. Sayangnya, banyak gereja hanya mengoptimalkan hari ke-7 itu 2 jam sampai 3 jam. Baik itu untuk ibadah bersama dan juga untuk belajar yang lain. Sayangnya itu tidak dioptimalkan hari itu. Kalau kita mau buat schedule-nya, jam 6 sampai jam 8 itu ibadah bersama. Jam 9 sampai jam 12 itu pengayaan firman. Entah pembinaan pemikiran, entah itu pemikiran teologis, lalu istirahat. Jam 1 sampai jam 5 mulai lagi pembelajaran tentang puji-pujian, pembelajaran tentang hari ke-7 itu dioptimalkan, dimaksimalkan menjadi hari di mana kita tidak memikirkan untuk hal-hal yang lain. Betul-betul fokus, diperlengkapi dengan firman, diperlengkapi dengan doa, diperlengkapi dengan pujian. Yang mau latihan menyanyi di hari itu, yang mau memuji Tuhan di hari itu, dan seterusnya. Nah, mulailah hari pertama, hari Senin misalnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kerja. Kerja dan kerja dan kerja. Lalu hari ke-7 lagi, kembali. Bersama-sama, dibentuk, diperlengkapi. Nah, bagaimana dengan tugas pejabat-pejabat gereja pada hari Senin sampai Sabtu? Tugasnya visitasi mendoakan, mungkin ada orang tua yang sedang sakit, mungkin ada jemaat yang sedang memerlukan support dalam bekerja, mungkin ada sebuah nasihat-nasihat baik untuk bisnis di dalam kekristenan. Nah, hamba-hamba Tuhan bisa melakukan visitasi Senin sampai Sabtu. Tapi hari Minggu fokus untuk dia melayani full. Mulai dari ibadah jam 6 pagi sampai jam 8. Mulai dia mengajar kelas-kelas sekolah minggu besar, kelas katekisasi, lalu pengayaan teologi, pemikiran teologi dari jam 1 sampai jam 5. Lalu Senin sampai Sabtu tidak ada kegiatan yang sifatnya wajib.
Nah, ini adalah hal yang perlu dipelajari. Bagaimana kita memahami ini, firman Tuhan ini? Sayangnya, semuanya sudah campur aduk dalam konteks saat ini. Coba lihat saudara, di dalam gereja masing-masing. Saudara akan lihat, saya ngalami juga. Dari mulai kecil, ibadah, sekolah minggu, hanya 1,5 jam. Setelah itu pulang, lebihnya main-main. Coba lihat dan perhatikan. Ibadah dewasa, hanya 2 jam sampai 3 jam. Setelah itu, pulang. Nggak ada pembinaan yang spesial untuk hari minggu itu. Paling-paling sekali sebulan. Ya kan? Saudara bisa periksa sendirilah. Siapapun dan gereja manapun. Lalu kemudian ya cukup menariknya, hari Senin kerja nanti ada sorenya ibadah, lalu hari Rabu ada ibadah lagi, hari Jumat ada ibadah lagi, hari Kamis ada ibadah lagi, hari Sabtu ada. Jadi tiap hari itu ada ibadah di gereja. Sehingga bercampur tuh cari bekerja dengan ibadahnya yang umum. Nah, ini kok bisa beda ya? Apakah ini fleksibel, dinamis? Masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Silakan saudara dan saya pikirkan kembali. 6 hari lamanya engkau bekerja. Itu perintah Tuhan. Hari ke-7 engkau ibadah. Nggak lebih, nggak kurang itu. Saya bacakan ya. Ayat keduanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu. Yakni Sabat dan hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Itu perintah Tuhan. Jadi bagaimana dengan pekerja-pekerja yang sangat perlu dan tetap ada? Misalnya para medis, para dokter, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang yang untuk berlaku umum. Maka perlu adanya sebuah mekanisme dalam bekerja. Nah, mekanisme di dalam bekerja ini diatur dalam pengaturan yang penting. Ini yang sulit, tetapi masih bisa dikerjakan. Ini namanya redeeming your job, redeeming your mind, redeeming your congregational, your church, menebus kembali tata pelayanan gereja. Silakan, Bapak, Ibu, Saudara yang menjadi pejabat gereja, saudara-saudara yang memiliki otoritas untuk itu, silakan dipikirkan ulang. Kita hanya baca firman dan renungkan. Bagi saya, ini prinsip. Dan prinsip ini harus kita lakukan, kerja. Jadi hari Sabtu boleh nggak untuk santai? Tidak boleh. Hari Sabtu juga kerja. Ya kan? Iya. Persoalannya kan Senin sampai Jumat kerja, Sabtu libur, Minggu ibadah cuma 2 jam. Pantes saja di antara hari Senin sampai hari Jumat ada ibadah-ibadah kecil, ada kewajiban-kewajiban ibadah yang formatnya mirip dengan hari Sabat. Ini perlu jadi pertanyaan. Ya. Jadi silakan saudara mulai memikirkan hal-hal seperti ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan bagian ini. Sangat sensitif, tapi realitasnya, benarkah kita ibadah? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara di dalam bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang menjadi bahan renungan kami, untuk refleksi dari apa yang Engkau ajarkan kepada Musa, kepada Israel. Tentunya ini juga menjadi refleksi bagi kami. Apakah kami bekerja selama 6 hari dengan benar? Apakah pada hari Sabat, hari Minggu, hari ke-7 itu kami betul-betul ibadah dengan benar? Atau kami hanya mengisi waktu saja? Tolong kami, kasihani kami, ampuni kami kalau kami salah memberikan pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.